Halo, selamat datang di podcast iTech Entertainment. Pada episode perdana kali ini dengan tema mengenal lebih dekat kampus iTech bersama Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIT yang sudah ada di hadapan saya, yaitu Ibu Dr. Trinugi Wiraharjanti. Jadi, pada tema kali ini kita akan membahas tentang sejarah, juga sistem pembelajaran di kampus iTech itu sendiri, dan kegiatan apa aja sih yang ada di kampus iTech. Mungkin Bu Ira bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu secara personal kepada para teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kita, Bu. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Seru sekali, senang sekali bisa terlibat dalam kegiatan mahasiswa khususnya. Saya Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIT atau biasa disebut Kampus iTech. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berbincang-bincang bersama Mbak Hilya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan informasi yang baik, informasi yang berguna buat kita semua. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ira yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu untuk berbincang dan berbagi pengetahuan tentang kampus iTech nih, Bu. Mungkin tanpa berlama-lama nih Bu Ira, kita lanjut langsung ke bagian pertanyaan aja. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Ira. Jadi Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIT atau kita biasa sebut dengan kampus iTech ini itu berasal dari mana ya Bu ya? Oke. Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIT atau kampus iTech awalnya adalah NIT Center yang menyelenggarakan pelatihan IT profesional yang berasal dari India. Kami adalah master franchise NIT pertama di Indonesia, di mana pada saat itu sekitar tahun 1997 untuk memperoleh gelar bachelor atau S1, mahasiswa NIT harus melanjutkan ke luar negeri melalui jalur University Alliance. Oh, berarti dari course itu sendiri atau bisa disebut pelatihan ya Bu ya? Betul. Nah, dari pelatihan itu ketika mereka mau sarjana itu harus malah disalurkan ke luar negeri untuk bisa mendapat gelar. Betul. Oke. Mungkin, nah untuk kampus iTech sendiri itu berdiri sejak kapan nih Bu? Menurut SK Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 10 _D_O_ tahun 2003, kampus iTech berdiri pada tanggal 31 Januari 2003. Gitu. Kalau untuk kan Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIT gitu. Nah, kalau untuk nama NIT atau iTech-nya itu sendiri bagaimana, ada filosofinya kah atau cerita di baliknya gitu, Bu? Mau tahu ya? Iya, kita mau tahu banget ya, Bu. Baik, iTech sendiri saya sampaikan tadi merupakan brand kampus, di mana I artinya saya dan tech artinya teknologi. Sehingga sejalan dengan visi dan misi kampus menjadikan lulusan iTech sebagai insan yang dilengkapi dengan skill dan kompetensi yang mumpuni, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Berarti memang singkatan ya Bu ya, untuk melambangkan dari Sekolah Tinggi Teknologi Informasi itu sendiri. Kalau saya mau tahu nih, kalau Ibu Ira sendiri itu sudah berapa lama gitu di iTech, di kampus iTech ini? Alhamdulillah udah lumayan lama nih, dari tahun 2000. Nggak langsung dosen. Jadi awalnya saya di SSA, kalau dulu NIT namanya Student Service Assistant. Dari situ baru masuk ke istilahnya dulu namanya faculty. Dari faculty setelah berubah menjadi kampus iTech, baru saya masuk ke dosen. Oh, berarti memang perjalanannya udah panjang ya Bu ya, dari sebelum sebelum dosen akhirnya sampai jadi dosen di kampus iTech ini. Ada yang bikin singkatan tuh, SSA tuh setia sampai akhir malah. Ada bukan itu ya? Iya, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, untuk
kampus ITEK sendiri itu berdiri sendirikah atau memang ada sebuah yayasannya gitu? Baik, sesuai aturan Dikti, sebuah perguruan tinggi swasta pasti memiliki badan penyelenggara. Dalam hal ini adalah yayasan. Nah, yayasan yang menaungi kampus ITEK adalah Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi atau disingkat dengan YPTI. Dan saat ini sebagai ketua yaitu Ibu Insinyur Tusi Gautama MSc. Oh gitu, berarti memang ada yayasannya ya Bu ya, karena sesuai dengan aturan dari Dikti. Oke. Kalau misalkan, nah ini Bu, banyak banget pertanyaan dari para mahasiswa nih Bu tentunya. Kalau kenapa di kampus ITEK ini tuh ada mata kuliah project? Kan maksudnya di kampus lain itu jarang ya Bu ya, kenapa di ITEK itu ada mata kuliah project? Seru ya? Pengen tahu? Iya, pengen tahu. Baik, kampus ITEK menginginkan mahasiswa lulusan ITEK benar-benar menjadi generasi teknologi yang kompeten pastinya di bidang IT. Oleh karena itu, ada mata kuliah project dan juga nantinya dapat digunakan sebagai portofolio mahasiswa ketika melamar pekerjaan. Berarti memang dari kampusnya sendiri itu menyediakan wadah untuk mereka punya portofolio ketika setelah lulus dari kampus ITEK ya Bu ya? Betul sekali. Oke. Nah, kalau ini Bu, tentang kampus nih Bu. Siap. Nah, saya dengar-dengar nih dari senior Bu, kalau project itu awalnya ada di semester 1 Bu. Tapi sekarang itu udah ada di semester 3 itu, apakah ada kebijakan baru atau perubahan yang memang harus dilakukan dari kampus sendiri? Baik, kampus pastinya selalu melakukan evaluasi dan analisa. Dalam hal ini untuk khususnya kurikulum, pastinya paling cepat 4 tahun sekali kita melakukan monitoring terhadap kurikulum kampus. Karena kampus sudah menganalisa secara matang pastinya, dengan bantuan juga stakeholder khususnya dari industri, jika semester 1 diberikan proyek secara pemrograman, networking maupun multimedia, kami rasa itu belum matang. Oleh karena itu diberikannya di semester 3. Di semester 1 mahasiswa diberikan terlebih dahulu dasar-dasar pemrograman, logika pemrograman, networking, dan multimedia, agar ketika menghadapi mata kuliah proyek, mahasiswa sudah siap. Karena mata kuliah proyek di ITEK bukan hanya sekedar mata kuliah, namun proyek yang dibuat akan dijadikan portofolio bagi si mahasiswa ketika mereka melamar bekerja. Dan juga jangan salah nih, laporan proyek juga akan dijadikan buku yang ber-ISBN, sehingga akan ada kebanggaan buat mahasiswa karena dari semester 3 sudah bisa menghasilkan sebuah buku dan mengerjakan sebuah proyek yang belum tentu di kampus lain mendapatkan pengalaman seperti ini. Berarti memang mata kuliah project ini tuh penting banget ya Bu ya di kampus ITEK itu sendiri, karena memang sebagai wadah juga untuk mahasiswa dan sebagai bekal mereka nanti ketika terjun di dunia kerja secara langsung. Betul. Nah, lanjut nih Bu ke pertanyaan berikutnya. Jadi untuk slogan yang kita tahu itu kan hashtag kita adalah jadilah generasi teknologi. Nah, mungkin bisa jelaskan nih oleh Bu Ira sendiri kalau kenapa hashtagnya itu jadilah generasi teknologi. Baik, sedikit tadi juga sudah disinggung oleh saya di awal, kampus akan menjadikan mahasiswa lulusan ITEK menjadi seorang ahli IT yang kompeten di bidangnya. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kami buat mata kuliah yang ada di ITEK pastinya berbeda dengan kampus lain. Mungkin nama mata kuliahnya sama, tapi kontennya kita buat benar-benar yang up to date mengikuti kegiatan ataupun yang dibutuhkan oleh industri. Salah satunya yaitu dengan mata kuliah project. Dan bukan hanya satu mata kuliah project, tapi ada 4 mata kuliah project. Berarti memang ada tingkatannya ya Bu ya, dari project 1, project 2 sampai akhirnya nanti project keempat. Dan jadi banyak juga ya Bu untuk portofolio mahasiswa nantinya. Memang maksudnya dari jadilah generasi teknologi ini
kampus juga menyediakan benar-benar sarana untuk hashtag ini tuh melekat kepada mahasiswa. Oke, ini kita lanjut ke sarana di kampus ITEK nih Bu Ira. Jadi di kampus ITEK ini kan ada kantin. Nah, di kantin itu ada biliar nih Bu. Apakah itu dari dulu emang udah ada di kampus atau memang disediakan di baru-baru ini nih Bu? Udah pernah lihat ya? Udah. Sudah. Kita Oke. sering lewat kebetulan. Baik, betul sekali. Ada meja biliar semenjak kantin direnovasi. Oh gitu. Memang sudah kita adakan. Oh gitu. Untuk supaya mahasiswa bisa berkesibukan atau Pastinya itu kan masuk ke sarana prasarana ya. Jadi lebih Mahasiswa keren lebih enjoy juga di kantin. Harapannya setelah kuliah kita memberikan kesempatan juga buat mahasiswa bisa melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Seperti kegiatan-kegiatan yang mendukung minat bakatnya mahasiswa ya. Nah, kalau saya dengar nih Bu, dari para senior-senior terdahulu, kalau misalkan di kampus ini ada pingpong juga nih Bu. Berarti kayak di sini tuh disediakan tempat-tempat untuk para mahasiswa juga bisa berekspresi di dunia olahraga kah atau bagaimana nih Bu? Ya, sebenarnya baik pingpong maupun biliar kampus menyediakannya pasti sebagai salah satu fasilitas olahraga buat mahasiswa. Selain fasilitas olahraga lainnya seperti lapangan basket dan bulu tangkis yang memang sudah ada saat ini. Memang kampus juga mendukung semua, dari sarana prasarana pun mendukung ya Bu ya. Pasti. Kita lanjut nih Bu dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kegiatan mahasiswa ini Bu selama 2020 atau pas pandemi ini gitu, apakah ada perbedaan atau enggak kelonjakan aktivitas di kampus gitu Bu? Iya, tahun 2020 adalah awal pandemi dan sesuai imbauan pemerintah kita diharuskan stay at home dan perkuliahan dilakukan secara online. Kita harus mengikuti himbauan pemerintah tersebut. Kampus ITEK pun mengikuti hal tersebut, namun kampus menjalankan perkuliahan secara online dan sudah menggunakan sistem e-learning, di mana terdapat aplikasi dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi seperti kuliah di kelas, di mana dosen dapat upload modul, membuat tugas, berdiskusi, dan juga dapat melakukan video conference di aplikasi tersebut. Oke, berarti dari pandemi itu sendiri ada hikmah lah ya Bu ya. Jadi kita punya sarana e-learning itu tadi sendiri supaya berlanjut dan mahasiswa pun bisa mengakses pembelajaran dari manapun dan dimanapun nih Bu kayaknya untuk sekarang ya Bu ya. Setuju. Oke. Terakhir nih Bu, untuk pandemi itu sendiri itu menghalangi mahasiswa kah untuk belajar atau enggak para dosen kesulitannya gitu untuk berinteraksi kepada mahasiswa? Tentunya tidak, karena kampus sudah menyediakan sistem e-learning sehingga tidak menjadi hambatan untuk perkuliahan yang dilakukan secara online. Berarti memang kampus pun sudah menyiapkan gitu ya Bu ya, sarananya dan prasarananya juga, walaupun dilakukan secara daring gitu, online. Oke, mungkin kita langsung lanjut nih setelah pertanyaan dari perwakilan mahasiswa. Sekarang kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen Instagram yang sudah kita posting sebelumnya. Dari pertanyaan yang sudah mewakili mahasiswa tadi nih Bu, kita lanjut ke Q&A yang kita sudah sediakan di platform Instagram kita. Itu ada satu pertanyaan aja sih buat Ibu, yaitu dari @stianingsisanti. Min, mau tanya dong, dari semua prodi yang ada di ETEK, peluang kerja setelah lulus bagaimana? Lulusan ETEK itu bisa nggak sih diterima di perusahaan besar? Mohon jawabannya Bu Ira. Baik, pertanyaan yang bagus. Karena sejatinya alumni ITEK merupakan bagian yang tidak terpisahkan pastinya dari kampus itu sendiri.
dengan kemampuan, keterampilan, dan daya saing sumber daya manusia di bidang teknologi informasi yang pastinya dimiliki oleh lulusan ITEK mampu bersaing dengan lulusan dari kampus lain untuk diterima di semua jenis perusahaan termasuk perusahaan multinasional. Beberapa dari alumni ITEK tercatat tidak hanya berhasil masuk atau diterima, bahkan sudah menduduki posisi strategis di perusahaan tersebut. Di antaranya Saudara Teguh Hermanda yang saat ini menjabat sebagai CEO untuk toko kripto. Selain berkarir di perusahaan, ada juga alumni ITEK yang memilih menjadi entrepreneur dengan mendirikan perusahaan sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain seperti Saudara Julian Sulistianto yang merupakan founder dari DOU Multimedia, salah satu perusahaan yang menyediakan layanan branding, video production, dan fotografi. Berarti memang di kampus ini balik lagi kayak Bu ya ke yang tadi adanya mata kuliah project dan ada sarana dan prasarana yang mendukung juga gitu. Dan itu membantu banget untuk para mahasiswa tadi diterima di perusahaan-perusahaan besar atau bahkan tadi yang Ibu sebutkan ada mahasiswa yang memang mendirikan perusahaannya sendiri gitu. Malah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin lanjut nih, ada pertanyaan dari Muhammad Imam Salahuddin. Min, ini podcastnya live nggak? Untuk episode perdana kali ini, kita belum dilakukan secara live atau langsung. Mungkin di episode selanjutnya akan disiarkan secara langsung lewat YouTube kita. Jadi tunggu aja dan terus pantengin podcast ITEK. Banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Juga mungkin pertanyaan dari para mahasiswa nih yang ada di benak sekarang sudah terjawabkan oleh episode perdana podcast ITEK nih Bu Ira. Untuk itu saya sangat mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir, juga menjadi narasumber pertama nih Bu di podcast ITEK Entertainment gitu. Mungkin terakhir nih Bu, kita bisa menyebutkan slogan kita, jadilah generasi teknologi. Sambil semangat ya, semangat pastinya. dong, Bu. Oke. ITEK, Jadilah generasi teknologi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.